Kepala JBMI Kabupaten Labusel, Zairah Kubur, ke beberapa makam para aulia Allah di Barus, Tapanuli Selatan. Global Expos TV Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Kepala Jamiyah Batak Muslim Indonesia atau disingkat JBMI, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Ferry Andika Dalimun TSkom, pada Kamis tanggal 16 Februari tahun 2023, kunjungi, dan sekaligus melaksanakan zairah ke beberapa makam para aulia Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ada di Kecamatan Barus, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara. Kepala JBMI Labusel, Ferry Andika, yang didampingi Sekretaris JBMI Asruli Arefa, bersama pengurus lainnya, berangkat ke Barus, karena menghadiri undangan Kepala JBMI Nasional, Arif R. Marbun, karena dalam acara Barus Bersalawat ini untuk Indonesia, dan acara tersebut dihadiri oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, Profesor Haji Ma'ruf Amin, dan Gubernur, dan juga Forkopindasu. Kepala JBMI, pertama berzairah kubur ke makam Syekh Mauzam, dan Syekh Zainal Abidin, dan juga ke beberapa aulia Allah lainnya, karena makam ini yang terletak di Mahliga. Kemudian zairah kubur juga ke makam Syekh Mahmud Tangga Seribu, yang terletak di Papan Tinggi Barus. Dari hasil pantauan wartawan Global Expos TV, di makam Malingga, tampak beberapa batu nisan para waliullah tersebut, dan menurut informasi di lokasi pemakaman Malingga itu, ada 135 makam belum yang ada di luar lokasi itu. Penjaga makam berharga, Galingging, dirinya mengatakan, lokasi ini yang paling jelas diperbaiki setelah Presiden Joko Widodo datang, dan meninjau pemakaman ini, sekira pada saat meresmikan Barus adalah titik nol peradaban Islam di Nusantara, yaitu almarhum Syekh Mahmud, yang makannya digunakan gunung, yang jumlah anak tangganya 1000. Kepala JBMI Labusel, Ferry Andika, ketika diwawancarai Global Expos TV, ia mengatakan, situs sejarah peradaban Islam di Barus ini, harus menjadi perhatian kita umat muslim se-Indonesia, karena yang jelas tanpa kehadiran mereka, yang dulu datang ke Barus ini, karena untuk mengembangkan Islam Nusantara. Jadi harapan kita dari GBMI Labusel, agar pemerintah, baik pemerintah daerah, ataupun pemerintah pusat, harus lebih fokus membangun di setiap lokasi pemakaman, karena ini adalah situs sejarah awal mula turunnya Islam ke tanah Nusantara, sehingga Islam dapat berkembang dahsyat di NKRI ini, pungkasnya. Di sisi lain Global Expos TV, minta tanggapan ke Marga Gultom, ketika ditemui di lokasi area pemakaman, ia mengatakan, saya umur sudah 73 tahun, dulu sewaktu saya anak-anak di lokasi makam ini banyak pohon kopi dan batu nisan, jadi batu nisan itu sejak saya kecil memang itu sudah ada. Kemudian awalnya dulu memperbaiki lokasi makam ini, sewaktu ada Malik, jadi wakil presiden, setelah itu tidak ada lagi memperhatikan, baik pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah, namun setelah Presiden Joko Widodo turun langsung kemari, maka barulah ada Yamge memperhatikan, baik untuk memperbaiki sebagian makam dan tangga-tangga tersebut. Sahabat-sahabat setia, Global Expos TV semua, yang ada dimanapun Anda berada. Agar jangan sampai lupa, channel YouTube Global Expos TV, supaya update terus, like, komen, share, dan subscribe, agar jangan sampai ketinggalan berita-berita, dan isu-isu terkini, yang ada di Indonesia, tercepat, akurat, tajam, dan terpercaya. Laporan Kabiro Global Expos TV Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Provinsi Sumatera Utara. Mirwan Hasibuan, mengabarkan. Tanggal 6 Februari. Kami ini di lokasi yang para kiai-kiai, para tuan syekh bukan di Barus nggak ada, sekarang udah mulai dibagikan lagi. Sekarang, iya, sekarang udah mau hilang, sekarang udah nampak. Selama ini Barus kan nggak ada model itu, sekarang
Assalamualaikum Ketua. Waalaikumsalam. Yang mau kita pertanyakan, bagaimana menurut Ketua sesuai dengan informasi yang Ketua dapatkan masalah peradaban daripada Islam yang pertama adalah di Barus ini, Ketua. Baik, terima kasih. Tentu ini menjadi satu pandangan kita masing-masing sesuai dengan informasi yang ada, bahwasanya makam salah satu aulia kita, Tuan Syekh kita, ada di makam Papan Tinggi Barus. Ini membuktikan bahwasanya peradaban Islam yang ada di Indonesia adalah pintu masuknya adalah Kota Barus. Dibuktikan bahwa makam tersebut mencapai kepada ketinggian kurang lebih 600 kaki di atas permukaan gunung, yang kita lihat bahwasanya makam itu sejajar seakan-akan dahulunya bahwasanya peradaban masyarakat itu di Barus ini bahwasanya di tingkat pegunungan itu adanya makam Tuan Syekh yang kita lihat di belakang, bahwa menuju makam tersebut kurang lebih 1000 anak tangga. Tentu dari atas ketinggian itu kita melihat bahwasanya dahulunya mungkin saja bahwasanya daratan ini sangat tinggi, karena melihat proses pemakaman dari kuburan Tuan Syekh tersebut itu capaiannya hampir sejajar dengan permukaan laut. Nah, tentu kita berharap ini menjadi sejarah dan budaya kita untuk mengingat bahwasanya peradaban Islam itu pintu masuk itu adalah Kota Barus ini. Jadi apa harapan Ketua tentang cagar budaya daripada sejarah Islam di Barus ini, kepada harapan Ketua kepada pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat? Tentu mewakili dari JBMI, Jamiah Batam Muslim Indonesia, tentu kita berharap dan kitanya pemerintah menjadi perhatian khusus bahwasanya pusat peradaban Islam yang masuk melalui Barus ini menjadikan daerah ini menjadi daerah yang madani, tentu wilayah pendidikan Islam, santri, sehingga segala apa yang diwariskan oleh aulia kita sebelumnya menjadi cagar budaya umat Islam yang kita banggakan dan kita lestarikan, khususnya beberapa bentuk fasilitas-fasilitas pendidikan agama bisa dibangun pemerintah di Kota Barus ini. Terima kasih Ketua. Nampak itunya? Tunggu. Papan tingginya itu loh. Kali gini. Papan tinggi. Kurang. Udah mulai belum? Belum. Udah.